Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ziyadatul muhtaramin, hadirin wal hadirat, pemirsa jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, yakni kitab yang menerangkan tentang dosa-dosa besar. Sampailah kita ke bab 18. Dosa besar selanjutnya adalah kesaksian palsu. Jadi maknanya kesaksian palsu adalah memberikan pernyataan tidak seperti apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia tahu. Jadi persaksian palsu ini adalah rentan sekali akan membuat kegaduhan, terlepas dari yang melakukan diancam dengan hukuman yang berat. Kenapa demikian? Sebab selain dia yang mengucapkan ucapan kesaksiannya yang palsu, yang dirugikan adalah seseorang yang disaksikan dan orang yang dikabarkan. Jadi ini seolah-olah double. Jadi dosa yang berlipat, sebab bukan hanya dia yang dirugikan, tapi orang lain. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Sebab apa? Dalam sebuah hadis, seseorang kelak ketika dusta akan kakinya tidak akan beralih hingga tersentuh api neraka. Maksudnya apa? Wajib atasnya api neraka ketika seseorang itu memberikan kesaksian palsu. Mungkin dalam keseharian kita adalah sering mengumbar aib orang yang padahal kita sendiri tidak tahu yang sebenarnya, atau kita terlalu sibuk bercerita padahal kita tak diminta, dan itu adalah rentan perkataan atau persaksian yang palsu. Apalagi itu halnya adalah disengaja. Jadi dia taunya A dan memang A, namun dia yang diceritakan adalah B. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi kenapa orang yang memberikan kesaksian palsu ini telah mengerjakan beberapa dosa besar? Pertama, dia berbicara dusta dan menuduh palsu. Padahal Allah sudah sangat jelas dalam firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Jadi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Maka dari itu, dusta ini adalah sebuah dosa, sebuah kemaksiatan yang mungkin, maaf dalam tanda kutip, rasanya begitu nikmat. Jadi seolah-olah pelakunya begitu enak, begitu enjoy ketika melakukan. Sebab apa? La yahdi. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi seolah-olah dia dibiarkan dengan dustanya dosanya tersebut. Nah, maka dari itu hati-hati ketika seorang muslim melakukan satu kedustaan, maka dia akan melakukan kedustaan yang lain untuk menutupi kedustaan sebelumnya, dan terus seperti itu. Bahkan Rasulullah menyebutkan setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai, tapi kecuali dua, yakni khianat dan dusta. Maka dari itu ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan orang ini? Dia terlalu banyak dosanya, dia dusta. Maka kata Rasul, maka wajib atasnya neraka. Wa in zana wa in sarok, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarok. Maksudnya apa? Dia tidak akan diampuni ketika dia melakukan dusta, tapi dia akan bisa diampuni meskipun dia seorang muslim yang mungkin pernah mencuri, pernah berzina, pernah melakukan dosa lain, tapi tidak untuk dusta.
sampai seperti itu, saking bahayanya dusta. Jadi tadi yang pertama adalah berbicara dusta itu sendiri atau tuduhan palsu itu sendiri sudah termasuk dosa besar. Yang kedua adalah ia menzolimi orang yang menjadi lawannya. Nah, jadi sehingga dengan kesaksiannya itu orang tersebut menderita, entah itu kerugian harta, kehormatan, bahkan mungkin nyawanya. Nah, sebab apa? Persaksian dia tadi adalah palsu, merugikan. Nah, kecuali beberapa hal yang bohong namun diperbolehkan. Nah, contohnya bohong diperbolehkan adalah ketika ada seseorang, dua orang berseteru, dua orang putus silaturahim, maka kita boleh berbohong untuk mendamaikannya dan sebagainya. Yang ketiga, ia menzalimi orang yang diberinya kesaksian. Nah, jadi si A memberikan kesaksian kepada si B tentang si C. Si A dusta, si C rugi, si B juga dirugikan. Nah, sekali lagi, si A memberikan kesaksian kepada si B tentang si C. Nah, si C dirugikan kehormatannya, dia menjadikan menderita. Kemudian si B diberikan informasi yang tidak akurat, tidak yang sebenarnya. Nah, maka dari itu dia berdosa kepada si C, juga berdosa kepada si B. Dengan kata lain, dia melakukan dosa itu sendiri sebab dia berdusta. Dia berdosa kepada si C sebab memberikan keterangan palsu yang merugikannya. Dia juga dosa kepada si B karena telah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ini benar-benar berat sekali tentang dusta atau memberikan kesaksian palsu. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an." Barang siapa aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, fala ya'khudhu fa innama aqtauhu bihi qit'atan minan nar. Jadi janganlah mengambilnya, hanya saya aku memotongkan baginya potongan dari api neraka. Walhasil dusta ini, kesaksian palsu ini ancamannya tidak ada yang ringan kecuali yakni api neraka yang sangat panas dan menyala-nyala. Sebab apa? Selain dia melakukan dosa atas dirinya sendiri, dia juga melakukan dosa atas orang lain dan juga dosa kepada lawan bicaranya. Semoga kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan penjagaan untuk senantiasa menjaga lisan dari persaksian palsu, dari perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.